Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berjumpa pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa selawat beserta salam kita tuturkan kepada Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita, ya, masih membahas kitab Ihya Ulumuddin. Kita lanjutkan, ya, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal alimi wal abidi mi'atu darajatin baina kulli darajataini hudurul jawadil mudmiri sab'ina sanatan." Artinya, antara orang yang alim dan orang yang beribadah adalah 100 derajat. Antara setiap dua derajat itu ditempuh kuda pacuan yang dilatih selama 70 tahun. Wa qila ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Faqala ayyul ilmi turidu? Qala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu billahi subhanahu. Faqila lahu nas'alu 'anil amali wa tuhibbu 'anil ilmi. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billahi wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billahi. Ditanyakan, wahai Rasulullah, amal-amal apakah yang lebih utama? Ya, beliau bersabda, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Lalu ditanyakan, ilmu apakah yang engkau kehendaki? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan kepadanya, kami bertanya mengenai amal, sedangkan engkau menjawab mengenai ilmu. Maka sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal sedikit disertai ilmu tentang Allah itu berguna, dan banyaknya amal serta bodoh mengenai Allah itu tidak berguna. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yab'asallahu subhanahu al-ibadu yawmal qiyamati summa yab'asul ulama summa yaqulu ya ma'syaral ulama inni lam adha ilmi fikum illa lil ilmi bikum walam adha ilmi fikum la u'azzibakum izhabu faqad afartu lakum. Artinya, Allah yang Maha Suci pada hari kiamat membangkitkan hamba-hamba, kemudian Dia membangkitkan ulama, kemudian Dia berfirman, wahai golongan ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku kepadamu kecuali karena aku mengetahui tentang kamu, dan aku letakkan ilmuku padamu agar aku tidak menyiksamu. Pergilah karena aku telah memberi ampunan kepadamu. Kita mohonkan kepada Allah akan kesudahan yang baik. Adapun asar itu adalah kata-kata sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail, hai Kumail, ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Ilmu adalah hakim, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Harta menjadi berkurang
dengan dibelanjakan. Sedangkan ilmu menjadi berkembang dengan dibelanjakan, diberikan kepada orang lain. Ali radhiyallahu anhu juga berkata, orang yang alim itu lebih utama daripada orang yang berpuasa, berdiri ibadah malam dan berjuang. Apabila seorang alim meninggal, maka berlobanglah dalam Islam dengan suatu lobang yang tidak tertutup kecuali oleh penggantinya. Dan ia radhiyallahu anhu berkata dalam bentuk puisi nazam, ya, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda, ya, alal huda lamin ijtihada adillau. Artinya, tidak ada kebanggaan kecuali bagi ahli ilmu. Sungguhnya mereka di atas petunjuk dan mereka petunjuk orang yang minta petunjuk. Abul Aswad berkata, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Para raja itu memerintah manusia, orang kebanyakan, sedangkan para ahli ilmu itu memerintah para raja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sulaiman bin Daud alaihissalam disuruh memilih antara ilmu, harta dan kerajaan, maka beliau memilih ilmu. Lalu beliau diberi harta dan kerajaan. Ibnu Mubarak ditanya, siapakah manusia itu? Ia menjawab, para ulama. Ditanyakan lagi, siapakah para raja itu? Ia menjawab, orang-orang yang zuhud. Ditanyakan lagi, siapakah orang rendahan itu? Ia menjawab, orang-orang yang memakan dunia dengan agama. Ia tidak memasukkan orang yang tidak berilmu ke golongan manusia, karena kekhususan yang membedakan manusia terhadap seluruh hewan adalah ilmu. Maka manusia adalah manusia yang menjadi mulia karena ilmu, ya. Kemuliaan itu bukan karena kekuatan dirinya, karena unta itu lebih kuat daripadanya. Dan bukan karena besarnya, karena gajah itu lebih besar daripadanya. Dan bukan karena beraninya, karena binatang buas itu lebih berani daripadanya. Bukan karena makannya, karena lembu itu lebih besar perutnya daripada perutnya. Dan bukan karena bersetubuhnya, karena burung pipit yang paling rendah itu lebih kuat untuk bersetubuh daripadanya. Bahkan manusia itu tidak dijadikan atau tidak diciptakan kecuali karena ilmu. Sebagian ulama berkata, wahai kiranya, apakah yang diperoleh oleh orang yang tidak memiliki ilmu? Dan apakah yang tidak diperoleh oleh orang yang memiliki ilmu? Nabi SAW bersabda, man utiyal qur'anu qara'a anna ahadan utiya khairum minhu faqad haqara ma'azamallahu ta'ala. Artinya, barang siapa diberi Al-Quran lalu ia memandang bahwa ada seseorang yang diberi sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka ia telah menghina sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Fathul Mausuli rahimahullah berkata, bukankah orang sakit apabila dicegah makan, minum dan obat maka ia mati? Mereka menjawab, ya. Ia berkata, demikian juga hati. Apabila dicegah daripadanya hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka hati itu akan mati. Ia benar, karena makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dan dengan keduanya lah hidupnya hati, sebagaimana makanan tubuh adalah makanan. Barang siapa yang tidak mendapat ilmu, maka hatinya sakit, sedangkan matinya itu pasti. Tetapi ia tidak merasakannya karena cinta dan sibuk dengan dunia. Ya, sibuk dengan dunia itu mematikan perasaannya. Sebagaimana takut itu kadang-kadang meniadakan sakitnya luka seketika. Meskipun luka itu masih ada, ya, apabila kematian telah menghilangkan bebanan dunia, maka ia merasakan kebinasaannya dan ia menyesal dengan sesalan yang benar.
Ya, namun sesalan itu tidak berguna baginya. Itu seperti perasaan, ya, perasaan orang yang aman dari takutnya dan orang yang sabar dari mabuknya terhadap luka-luka yang dideritanya dalam keadaan mabuknya atau dalam keadaan takut. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah pada hari dibukanya tutup. Sesungguhnya manusia itu tidur, apabila mati maka mereka jaga atau bangun. Sampai di sini taklim kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua ya, untuk bekal di akhirat kelak. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.